Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen jurusan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtaesa. Saya Muhammad Rusdian Syah Ramadan dari Teknik Mesin 2016 akan mempresentasikan sidang akhir dari tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Penambahan Solar Water Heater dan Fase Change Material pada Distillator Tenaga Surya. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini adalah kurangnya air bersih menjadi salah satu penyebab utama di kehidupan kita sehari-hari ini. Maka dari itu, distilasi air tenaga surya ini menjadi salah satu alat alternatif untuk menghasilkan air bersih. Untuk menghasilkan air bersih yang lebih banyak, maka saya menambahkan PCM dan SWH pada alat distilasi. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh solar water heater terhadap produktivitas air yang dihasilkan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah mencari pengaruh solar water heater terhadap produktivitas air yang dihasilkan. Lalu batasan masalah pada penelitian ini yaitu, pertama, air yang digunakan adalah air sungai. Yang kedua, PCM yang digunakan adalah sodium thiosulfat pentahidrat. Yang ketiga, kecepatan aliran air yang masuk ke solar water heater itu konstan. Dan yang keempat, analisa ini dilakukan pada pukul 8 pagi hingga 4 sore. Yang kelima, ketinggian air dalam bak penampungan adalah 10 cm. Yang keenam, tidak menghitung efisiensi dari solar water heater. Dan yang terakhir adalah sodium thiosulfat pentahidrat hanya sebagai penyimpan panas pada siang hari. Selanjutnya adalah dasar teori dari penelitian ini. Yang pertama adalah distilasi. Distilasi sendiri adalah suatu proses untuk menghasilkan air bersih dengan cara proses penyulingan air kotor. Nah, distilasi pada penelitian kali ini kita memanfaatkan energi matahari, yaitu distilasi tenaga surya. Kita memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan air bersih. Selanjutnya, kolektor surya. Kolektor surya sendiri adalah suatu alat untuk menghasilkan energi panas, di mana pada kolektor surya ini dia memanfaatkan radiasi matahari atau cahaya matahari sebagai sumber utamanya. Selanjutnya adalah material berubah fasa. Adalah suatu material yang dapat menyerap dan melepaskan panas. Untuk distilasi tenaga surya dengan penambahan solar water heater dan efisiensi dari alat distilasi ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya ada skema dari alat uji distilasi ini. Yang tadi saya jelaskan adalah alat distilasi dengan penambahan solar water heater. Ini adalah alat distilasinya. Nah, alat distilasi ini kita isi dengan air sungai setinggi 10 cm. Nah, bak penampungan pada alat distilasi ini diisi air setinggi 10 cm, lalu diisi oleh PCM. Nah, PCM ini sebelum dimasukkan ke dalam alat distilasi itu kita masukin terlebih dahulu ke pipa PVC. Nah, pipa PVC ini kita masukkan PCM ini kita masukkan ke dalam pipa PVC, lalu kita masukkan ke dalam alat distilasi. Nah, setelah dimasukkan lalu ditutup alat distilasi ini menggunakan kaca penutup. Nah, selanjutnya radiasi matahari akan mengenai dinding kaca dari alat distilasi sehingga mengakibatkan temperatur air yang ada di dalam bak penampung akan terus meningkat. Nah, ketika temperatur air terus meningkat, maka akan terjadi proses penguapan. Karena air yang ada di dalam bak penampung akan menguap. Ketika air menguap terus-menerus, ketika terjadi proses penguapan terus-menerus, maka uap air akan menempel pada dinding kaca. Nah, ketika air menempel pada dinding kaca secara terus-menerus, maka akan terjadi proses pengembunan. Nah, akan terdapat embun atau titik-titik air yang dihasilkan. Nah, titik air yang dihasilkan ini, embun air yang dihasilkan ini adalah akan jatuh melalui kemiringan dari kaca ini. Dia akan jatuh lalu akan ditampung ke saluran penampungan. Nah, nanti airnya itu akan jatuh ke saluran penampungan lalu ditampung, lalu air itu akan ditampung.
Selanjutnya ini adalah solar water heater. Solar water heater ini berfungsi untuk memanaskan air yang di dalam bak penampungan ini. Jadi solar water heater ini itu nanti ada pipa tembaga di sini berfungsi untuk menukarkan panas yang ada di dalam bak penampungan ini. Lebih jelasnya saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini adalah alat instalasinya. Ini adalah skema solar water heaternya. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ini adalah alat solar water heaternya. Nah, ketika solar water heater ini terkena radiasi matahari, maka air yang masuk ke dalam solar water heater ini, air yang masuk ke dalam solar water heater ini akan dipompa dari bawah sini, akan dipompa masuk ke dalam solar water heater. Nah, ketika solar water heater mengenai radiasi matahari, maka temperatur airnya akan meningkat. Nah, temperatur air yang meningkat ini akan keluar dan akan langsung masuk ke bak penampungan. Nah, ketika air masuk ke dalam bak penampungan, maka air ini akan masuk ke dalam bak penampungan melalui pipa-pipa tembaga. Nah, pipa-pipa tembaga ini adalah pipa tembaga yang ada di dalam bak penampungan. Nah, ini fungsinya itu untuk menukarkan air panas yang ada di dalam yang ada di dalam pipa tembaga dan air yang ada di dalam alat distilasi, sehingga air yang ada di dalam alat distilasi temperaturnya akan meningkat, dan ketika pipa tembaga ini keluar dari alat distilasi, maka temperaturnya akan menurun, lalu akan kembali lagi ke ember penampungan lagi. Selanjutnya adalah efisiensi dari alat distilasi. Efisiensi dari alat distilasi ini merupakan perbandingan energi panas untuk menguapkan air keruh. Nah, energi panas untuk menguapkan air keruh ini didapat dari total massa air kondensat dikali dengan panas laten penguapannya. Kita dibandingkan dengan besar radiasi matahari yang diterima oleh alat distilasi. Besar radiasi yang diterima itu didapatkan dari luas bak penampungan dikalikan dengan intensitas radiasi matahari dikali dengan lama waktu pengujian. Selanjutnya adalah diagram alur dari penelitian ini. Yang pertama memulai lalu mengidentifikasi masalah apa saja yang terjadi, lalu melakukan studi literatur. Setelah melakukan studi literatur, menyiapkan dua alat distilasi. Yang pertama, alat distilasi yang tanpa penambahan apapun. Yang kedua, alat distilasi yang dimodifikasi dengan cara pertama penambahan pompa, yang kedua penambahan PCM, dan yang ketiga adalah penambahan solar water heater. Ketika keduanya telah sesuai, lalu kedua alat tersebut, alat yang dimodifikasi dan alat yang tanpa diberi penambahan apapun, akan dilakukan pengujian alat. Setelah pengujian alat itu didapatkan, lalu selanjutnya adalah pengumpulan data. Setelah data terkumpul, lalu data dianalisa dan dibuat kesimpulan. Berikutnya adalah alat dan bahan pengujiannya, dan ini adalah air yang saya ambil dari sungai yang berada di Kota Cilegon. Ini adalah tempat penelitian yang saya lakukan, yaitu di samping lapangan futsal dari Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya melakukan penelitian di sebelah sini, di samping lapangan futsal. Selanjutnya, ini adalah pengaruh penambahan PCM beserta solar water heater terhadap alat distilasinya. Dapat dilihat bahwa dari kelima hari ini, yang berwarna biru adalah alat distilasi dengan penambahan PCM dan SWH. Yang warna biru itu adalah temperatur airnya. Temperatur airnya bisa dilihat dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang berwarna biru ini temperatur airnya lebih tinggi. Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini temperatur airnya lebih tinggi. Yang berwarna biru itu lebih tinggi temperatur airnya dibandingkan dengan temperatur yang berwarna merah, yaitu temperatur air yang tanpa diberi penambahan apapun. Nah, ini menunjukkan bahwa solar water heater penambahan solar water heater ini berfungsi untuk memanaskan air dengan baik.
pada kelima hari tersebut. Selanjutnya ini adalah pengaruh suara liter terhadap alat distilasi. Dapat dilihat dari penelitian ini, yang warna hijau adalah temperatur air ketika memasuki suara liter. Ketika air masuk ke suara liter, temperaturnya lebih kecil dibandingkan dengan temperatur keluar suara liter. Dilihat dari kelima hari, temperatur airnya ketika keluar dari suara liter, temperaturnya meningkat. Yang berwarna merah ada temperatur keluar dari temperatur air yang keluar dari suara liter. Hal ini menandakan bahwa suara liter ini berfungsi dengan baik untuk memanaskan air. Sehingga ketika air yang didapatkan itu lebih panas, lalu air panas ini yang keluar dari suara liter ini akan langsung masuk ke dalam bak penampungan. Nah, bak penampungan ini, di dalam bak penampungan ini melalui pipa tembaga. Nah, jadi air panas itu akan masuk melalui pipa tembaga dan lalu masuk ke dalam alat distilasinya. Nah, ketika air tersebut masuk ke dalam alat distilasi, lalu terjadi proses pertukaran panas antara air yang ada di dalam pipa tembaga dan air yang ada di dalam bak penampungan. Hal ini mengakibatkan temperatur air yang ada di dalam bak penampungan menjadi lebih tinggi. Lalu ketika air keluar dari bak penampungan, temperaturnya justru bisa dilihat yang berwarna biru, temperaturnya justru menurun. Hal ini menandakan bahwa pada penelitian kali ini aliran air tersebut, pipa tembaga tersebut berfungsi dengan baik menukarkan panas antara air yang ada di dalam pipa PVC yang ada di dalam pipa tembaga dan air yang ada di dalam bak distilasi tersebut. Sehingga ketika temperatur air menjadi lebih tinggi, ketika temperatur air yang dalam bak lebih tinggi, maka proses pemanasan air pun menjadi lebih cepat, lalu proses penguapannya pun menjadi lebih cepat terjadi, dan proses pengembunan-pengembunan pun menjadi lebih banyak terjadi, dan hasil distilasinya pun menjadi lebih banyak. Bisa dilihat dari hasil distilasi selama 24 jam. Selama 24 jam ini dapat dilihat ketika diberi penambahan PCM dan SWH, ini adalah hari pertama, ini hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Nah, dari kelima hari ini, alat dengan penambahan PCM dan SWH itu menghasilkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya ini adalah hasil distilasi pada siang hari. Nah, pada siang hari itu bisa dilihat pada hari ke-1, ke-2, ke-3 itu justru yang tanpa penggunaan SWH dan PCM ini pada siang hari tidak menghasilkan air. Sedangkan pada hari ketiga, hari keempat dan kelima itu menghasilkan airnya hanya 60 dan 100 ml. Sehingga hal ini menyebabkan air yang tanpa menggunakan SWH dan PCM ini hasilnya lebih sedikit pada siang hari jika dibandingkan dengan alat yang menggunakan penambahan SWH. Hal ini terjadi karena pada alat yang menggunakan SWH dan PCM ini yang menambahkan SWH ini, temperaturnya airnya yang ada dalam bak penampungnya kan lebih tinggi, maka hasil air yang dihasilkan pun menjadi lebih banyak. Jadi temperatur air yang dalam bak penampung ini sangat mempengaruhi hasil dari alat distilasi tersebut. Pada malam hari ini, ketika hari pertama, ke-3, ke-4, dan ke-5 itu justru alat yang tanpa SWH dan PCM ini hasilnya lebih banyak dibandingkan yang menggunakan penambahan SWH dan PCM. Hal ini terjadi karena pada malam hari solar water heater ini masih terpasang di alat distilasi tersebut. Hal ini mengakibatkan rugi-rugi thermal pada malam hari. Ketika terjadi rugi-rugi thermal pada malam hari, hal ini mengakibatkan hasil distilasi pada malam hari pun menjadi lebih sedikit.
Selanjutnya adalah efisiensi dari alat distilasi. Dari kelima hari ini, di setiap harinya terjadi peningkatan nilai efisiensi. Ketika alat distilasi dengan penambahan PCM dan SWH itu dibandingkan dengan alat yang tanpa menggunakan PCM dan SWH, bisa dibandingkan di hari pertama itu lebih baik menggunakan PCM dan SWH, hari kedua sama juga efisiensinya lebih baik, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima pun sama. Jadi kalau dilihat dari efisiensinya lebih baik menggunakan PCM dan SWH. Selanjutnya adalah perbandingan hasil distilasi dengan percobaan sebelumnya. Nah, pada percobaan sebelumnya itu dilakukan oleh Zainal Arifin. Nah, ketika yang dilakukan oleh Zainal Arifin bisa dilihat bahwa ketika hanya menggunakan PCM itu pada hari ke-1 dan ke-5 itu justru hasilnya lebih sedikit dibandingkan yang tanpa menggunakan PCM. Nah, itu bisa dilihat hasilnya itu lebih sedikit. Hal ini terjadi karena pada penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin, temperatur air yang ada di dalam bak penampungan itu lebih tidak penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin ini, temperatur basin airnya itu, temperatur yang ada dalam bak penampungan itu tidak mencapai temperatur dari melting point PCM-nya, sehingga PCM di sini menjadi beban untuk terjadinya proses distilasi pada siang hari. Hal ini mengakibatkan laporan yang dilakukan oleh Zainal Arifin pada hari pertama dan hari kelima itu hasilnya justru lebih sedikit, dan hanya terjadi peningkatan pada hari kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ketika yang dilakukan oleh saya yaitu ketika ditambahkan SWH dan PCM itu terjadi peningkatan di tiap harinya. Hari pertama terjadi peningkatan, hari kedua pun sama, hari ketiga, keempat, dan kelima pun sama, terjadi peningkatan di setiap harinya. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis dari penelitian kali ini yaitu hipotesis atau dugaan awal dari yang saya lakukan adalah rata-rata air yang menggunakan PCM dan SWH itu lebih banyak dibandingkan dengan yang tanpa menggunakan PCM dan SWH rata-ratanya. Dan hipotesis keduanya adalah nolak pernyataan dari H0. Nah, karena banyak sampel yang kita gunakan adalah kurang dari 30, maka yang saya gunakan adalah t-test. T-test ini kita mencari 2 T, yaitu T pada tabel dan T pada perhitungan. T pada perhitungan itu dicari menggunakan rumus berikut. Nah, T tabelnya itu kita cari dengan cara kita cari nilai alfanya dan nilai DF-nya. Nah, alfanya itu kita dapat, atau nilai alfanya kita dapat 0,05, dan nilai degree of freedom-nya kita dapat 8. 8 itu kita dapat dari jumlah 5 ditambah 5, 10 dikurangin 2, jadi 8. Selanjutnya kita lihat cara mencari T tabel. Itu seperti berikut. Untuk mencari T tabel itu DF-nya itu kita dapat 8 dan kita dapat alfanya itu 0,05. Kita tarik garis lurus, didapat 1,86. Jadi dilihat didapatkan T tabel itu 1,86, dan T hitungnya itu kita cari menggunakan rumus ini. Sebelum kita mencari T, kita cari variannya dulu, SP-nya, varian gabungannya, didapatkan nilai T hitungnya 5,96. Nah, ini adalah grafik penolakan dan grafik penerimaan. Nah, karena yang saya gunakan ini grafik ekor kiri, maka nilai T tabelnya itu jadi min dari T tabel. Jadi T tabel itu min 1,86. Sedangkan nilai T hitungnya itu kita dapat 5,96. 5,96 ini berada di dalam daerah penerimaan H0. Berarti H0 itu diterima. Berarti nilai H0 ini berarti sesuai, itu diterima, yaitu rata-rata PCM dan SWH itu lebih banyak daripada rata-rata yang tanpa menggunakan PCM dan SWH. Itu terbukti dengan benar. Selanjutnya adalah uji hipotesis pada malam hari. Itu dari data yang saya dapatkan bahwa rata-rata tanpa PCM ini hasilnya lebih banyak. Rata-rata tanpa
PCM dan SWH sudah lebih banyak dibandingkan rata-rata hasil yang menggunakan PCM dan SWH. Dapat dilihat sama perhitungan menggunakan mencari T tabelnya sama, dan T hitungnya itu didapat 0,403. 0,403 ini berada di daerah penerimaan H0. Berarti H0 yaitu rata-rata tanpa PCM dan SWH itu lebih besar daripada rata-rata hasil alat yang menggunakan PCM dan SWH. Ini terbukti bahwa hipotesa dari H0 ini terbukti. Selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, air panas pada pipa tembaga itu berhasil menukarkan kalor jadi air panas ini berhasil menukarkan kalor antara air yang ada di dalam basin dan air yang ada di dalam pipa tembaga tersebut. Selanjutnya, kesimpulannya pada siang hari alat distilasi dengan penambahan SWH dan PCM ini mengalami proses pemanasan yang lebih cepat sehingga penguapannya pun menjadi lebih cepat dan menghasilkan distilat air yang lebih banyak pada siang hari. Yang ketiga, pada penelitian ini disimpulkan bahwa produksi total distilat pada alat distilasi dengan penambahan SWH dan PCM ini di setiap harinya mengalami peningkatan. Lalu yang terakhir adalah efisiensi alat distilasi selama 5 hari ini. Dengan penambahan PCM dan SWH ini hasilnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan alat yang tidak menggunakan PCM dan SWH. Selanjutnya adalah saran, yang itu yang pertama, wadah PCM pada penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan material yang konduktivitas termalnya lebih baik. Lalu yang kedua adalah pada malam hari untuk solar water heater tetap menghasilkan panas sehingga tidak terjadi rugi termal pada sistem di malam hari. Sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Rusdiansyah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.